Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Total ada 6 orang pelaku pencabulan terhadap 2 bocah perempuan di bawah umur yang ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang. 2 orang pelaku diketahui masih berada di bawah umur. Kepada polisi, para pelaku mengaku aksi pencabulan sudah lama berlangsung dan dilakukan berulang kali. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pasca pencabulan terhadap 2 bocah terbongkar, warga menggeruduk rumah pelaku pada Rabu malam. Warga menyegel rumah pelaku dan berharap semua keluarga pelaku tidak lagi tinggal di daerah mereka. Petugas kepolisian segera datang ke lokasi dan membubarkan massa untuk mencegah emosi berujung pada perusakan. Untuk mengetahui perkembangan kasus kekerasan seksual yang menimpa 2 bocah perempuan di Padang, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, bagaimana kasus pencabulan ini bisa terbongkar awalnya dan apa ancaman hukuman untuk pelaku? Ya, Radi dan juga saudara, kasus ini awalnya terbongkar ketika kedua korban ini bermain di rumah tetangganya hingga tengah malam. Ketika tetangga meminta untuk mereka agar pulang ke rumah, 2 korban ini menyatakan ketakutannya. Akhirnya tetangga ini pun mengulik informasi dari kedua korban ini dan diketahuilah bahwasanya telah terjadi tindak paksa terhadap kedua korban ini. Menurut dari hal ini, tetangga pun membawa kedua korban ke rumah RT setempat dan akhirnya melaporkannya ke pihak kepolisian. Dan dari hasil laporan ini, pihak kepolisian sudah mengamankan 6 orang terduga pelaku yang terdiri dari kakek, paman, 3 orang kakak kandung, dan 1 orang tetangga dari korban ini. Dari hasil penyelidikan, ini memang pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwasanya aksi bejat dari para pelaku ini berlangsung berulang kali dan sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Berikut kutipan wawancara saya dengan Kasat Polresta Padang. Berawal ketika korban ini ketakutan di rumah dan memberitahukan kepada tetangganya bahwa dia takut dengan kakek, kakak, dan pamannya di rumah karena mereka berbuat jahat itu katanya. Kemudian setelah ditanyakan oleh tetangganya, kemudian dibawa kepada Pak RT, sang anak mengatakan bahwa pelaku kakek ini telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri dia dan adik dia yang kecil. Kemudian tetangga ini merasa tidak senang dan melaporkan kepada ibunya. Namun ibu dari anak ini tidak menghiraukannya. Akhirnya tetangganya ini karena kasihan terhadap korban membawa korban ke Polresta Padang untuk membuat laporan. Setelah dibuat laporan, kami melakukan interogasi dan mengambil visum. Kemudian dari hasil visum memang ada robek di selaput darah dari anak ini. Ya, Radi dan juga saudara, dari 6 terduga pelaku ini, 2 diantaranya merupakan anak di bawah umum yang dengan status anak berhadapan dengan hukum, dan untuk itu memang Polresta Padang ini akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut, dan mereka akan dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Demikian, Radi. Ya, tentu saja memilukan, apalagi aksi bejat ini dilakukan oleh kakek, kakak, dan paman korban sendiri. Lalu kondisinya saat ini 2 bocah perempuan ini seperti apa? Apa sudah ada pendampingan dari dinas terkait di sana? Iya, untuk kedua korban saat ini memang pihak Dinas Polresta Padang melalui unit PA itu sudah menyerahkan kedua korban ini kepada Dinas Sosial Kota Padang. Dan dalam hal ini memang Dinas Sosial Kota Padang sudah melakukan pendampingan kepada 2 orang korban dan menitipkan kedua korban di rumah aman untuk melakukan pendampingan dan trauma healing. Demikian tadi. Ya, baik. Terima kasih. Laporan langsung Anda Rio Johannes dari Padang, Sumatera Barat.